Trader, sekarang kita masuk. Selanjutnya kita masuk ke analisa harian kita pada hari ini, ya. Seperti biasa trader semuanya, analisa harian kita pada hari ini kita masuk dari Euro Uncle Sam Dollar. Euro Uncle Sam Dollar telah menghapus seluruh kenaikan yang tercatat di awal Tokyo karena indeks dolar terjadi rebound. Selanjutnya, pasangan Euro Uncle Sam Dollar telah menghapus seluruh kenaikan yang tercatat di sesi Asia. Aset telah jatuh di dekat 1.0160 dan diperkirakan akan menampilkan lebih banyak penurunan setelah menembus hari Kamis di 1.0144. Rebound dalam sentimen risk off telah mendorong penawaran jual. Ya. Penurunan non-farm tidak buruk, betul, bagi DY indeks dolar. Karena ekonomi telah mencapai tingkat pekerjaan yang sepenuhnya. Makanya saya bilang, dia tidak terlalu, ya saya udah bilang kan sudah diantisipasi oleh para big boss di sana ya. Oleh karena itu kenaikannya tetap, walaupun non farm pun juga udah bisa orang bilang udah bisa diatur lah seperti kayak gimana ya, udah bisa diprediksikan. Tapi tetap kembali lagi saya bilang bahwa hati-hati dengan faktor non teknis yang terjadi ya, karena faktor non teknis ini yang benar-benar mempengaruhi psikologi pasar. Oke, kita langsung masuk ke platform. Semuanya. Kita masuk ke platform. Sekarang kita masuk ke platform trader. Nah, kita dari platform sekarang udah masuk ya. Oke, udah masuk. Nah, kita lihat Euro Uncle Sam Dollar. Trader bisa lihat di sini bahwa Euro Uncle Sam Dollar masih benar-benar malu-malu meong. Ya, tendensinya antara bullish dan bearish. Tendensinya masih banci, antara naik dan turun masih banci. Oleh karena itu harap untuk diperhatikan, walaupun secara garis besar kalau kita lihat di sini setelah terjadi penembakan yang dilakukan terhadap mantan Perdana Menteri Jepang, dolar langsung agak sedikit mengalami penguatan. Trader lihat, dolar langsung agak sedikit mengalami penguatan. Ya, ini dia. Ini harus diperhatikan oleh para trader. Makanya kan saya bilang faktor non teknis itu sangat berpengaruh trader semuanya. Ya, faktor non teknis itu sangat-sangat berpengaruh. Tendensi dolar turun, tapi setelah penembakan yang terjadi, ya, agak sedikit mengalami penguatan di sini. Spekulan udah mulai main di sini. Oleh karena itu di saat Euro Uncle Sam Dollar awalnya tendensinya itu menurun. Tapi setelah itu apa yang terjadi? Dia naik ya. Tapi apa yang terjadi trader? Setelah penembakan yang terjadi, ya dia naik. Tiba-tiba penembakan yang terjadi, dia tertekan. Trader lihat di sini, dia tertekan karena dolar semakin agak sedikit mengalami kenaikan. Nah ini dia. Hari ini rentang hariannya dari 1.01383 sampai 1.01930 ya. Kita bisa lihat di sini walaupun tendensinya menurut saya tendensinya masih bisa tetap terjadi penurunan ya. Oleh karena itu kita bisa lihat seperti biasa trader hati-hati aja kalaupun terjadi kenaikan, hati-hati ya, dan siap di posisi golden boy seperti ini ya. Ini harus trader perhatikan posisi golden boy sini ya. Nah, kalaupun dia terjadi kenaikan level sampai di sini, siap sekali dia akan melakukan penurunan. Nah, itulah adalah momen yang pas untuk trader melakukan open posisi. Ya, ini harap diperhatikan oleh para trader semuanya. Oleh karena itu menurut saya tendensinya masih tetap masih kuat terjadi bearish pada hari ini. Masih ada potensi bearish pada hari ini. Ya, apalagi faktor eksternalnya penembakan ya. Oleh karena itu ya harap dimaklumkan. Selanjutnya trader pound sterling Uncle Sam Dollar. Bagaimanakah pergerakan pound sterling Uncle Sam Dollar pada hari ini? Untuk pergerakan pound sterling Uncle Sam Dollar kita bisa lihat di sini dengan jelas bahwa GBP USD membalik kenaikan di awal sesi Asia di tengah pukulan terbaru terhadap
risiko yang sedang terjadi. Ya, berita serangan terhadap mantan Perdana Menteri Jepang meniup sentimen akhir-akhir ini. Kecemasan atas Perdana Menteri Inggris menghantui juga untuk mendukung terjadinya penjualan. Artinya kan dolar menguat. Ya, kekhawatiran resesi yang surut, data Amerika yang beragam, dan pengunduran Perdana Menteri Inggris menarik kembali pembeli. Nah, makanya ya trader ya. Oke, kita lihat sekarang di platform. Kita masuk di platform trader pound sterling angkel saham dolar. Bagaimana pergerakan pound sterling angkel saham dolar? Tendensi harian seperti hari ini dia agak sedikit mengalami bearish ya. Setelah kemarin bullish yang sangat luar biasa. Kita lihat bagaimanakah pergerakannya. Ya, oke, saya coba analisa dulu. Oke, trader bisa lihat di sini. Oke. Dia semakin turun dan turun terus ya. Tendensinya seperti kayak gini. Apakah dia bisa turun sampai titik yang paling rendah lagi di level sini? Kita akan tunggu ya. Kita akan tunggu di 1 poin ini ya. Nah, 1.19862 kita akan tunggu. Tapi tetap saran saya trader melihat area di sini. Nah, ini dia ya. Area di sini. Ini yang benar-benar harus diperhatikan oleh para trader semuanya. Harus diperhatikan. Kalaupun dia mengalami kenaikan, trader tunggu aja daerah sini. Dia pasti akan mantul balik lagi. Kalau dia mantul balik lagi, itu adalah momen untuk trader untuk open posisi. Makanya saya bilang tetap menjaga. Perhatikanlah di 1.20228. Walau dia memang akan naik, tapi tendensi secara keseluruhannya dia akan turun. Oleh karena itu targetnya itu kalaupun dia naik dia akan turun lagi. Targetnya tetap di 1.19965 di sini sebagai rentang harian support, dan apabila dia menembus dia akan mencoba sampai di 1.19862. Ini harap diperhatikan, harap dan harap diperhatikan oleh para trader semuanya. Selanjutnya kita masuk ke gold. Bagaimanakah pergerakan gold hari ini trader semuanya? Untuk gold hari ini, trader bisa lihat bahwa harga emas melanjutkan pullback korektif hari sebelumnya dari level terendah tahunan ya. Harga emas menyambut pullback dolar Amerika di mana level tertinggi hampir 2 dekade, 20 tahun. Melanjutkan pergerakan menuju 1750 selama sesi Asia. Meskipun demikian, emas mempengaruhi nilai tertingginya dalam intraday di seputaran 1745. Imbal hasil yang lebih lemah menawarkan kekuatan lebih lanjut bagi para pembeli dengan memberikan lebih banyak tekanan turun pada euro angkel saham dolar. Ya, kita akan lihat trader langsung masuk aja di platform. Kita masuk di platform. Nah, trader bisa lihat di sini gold. Nah, gold tendensinya mengalami kenaikan ya setelah 2 hari yang lalu penurunan besar-besar, dan kalau kita lihat juga RSI ini juga di level bawah sekali ini, dia siap-siap naik ini. Nah, tapi kita akan lihat sampai berapakah kenaikan dia. Ya, karena biar gimana pun juga tendensi dari tren masih tetap banyaknya menurun. Kalaupun dia naik ya taruhlah dia naik. Ya, saya pikir kalaupun dia naik sampai di level sini, ya tidak tertutup kemungkinan dia akan turun lagi 1770, dia tidak tertutup kemungkinan dia akan turun lagi sampai level yang lebih rendah lagi ya, lebih rendah lagi ya. Ini harap diperhatikan oleh para trader semuanya ya. Oke, kita akan lihat terus. Nah, tendensinya masih tetap bullish. Kita akan lihat bagaimana pergerakannya trader semuanya. Nah, kita akan lihat pergerakannya. Nah, saya bisa lihat. Kembali lagi saya bilang harap diperhatikan di zona sini ya, harap diperhatikan di zona sini. Nah, ini dia. Nah, ya. Oke. Dia sekarang sampai di sini dia udah tembus yang 61 ya. Trader bisa lihat. Dia sekarang menuju dia akan turun. Nah, trader lihat ya. Kalau dia level turun lebih dari 23, oke ya, dia akan turun terus ya. Dia akan turun terus ya. Tapi kalau saya lihat di sini trader ya, dia naik, dia coba turun sini, trader hati-hati kalau dia turun dan dia ambil balik lagi keluar di level sini, siap-siap trader untuk melakukan proses buy ya. 1743. Oleh karena itu kalaupun dia naik, menurut saya yang paling tertinggi itu di level sini 1746 adalah level tertinggi hari ini apabila
terjadi kenaikan dari gold. Oke, selanjutnya trader, kita lanjut ke Uncle Bitcoin. Bagaimanakah pergerakan Bitcoin pada hari ini? Seperti biasa, kripto hari ini, harga kripto, harga Bitcoin bergerak kompak, masuk dalam zona hijau. Data dari CoinMarketCap meroket Bitcoin 6,04%, dan sekarang dia mencoba sampai titik 21.706, dan saya bisa bilang bahwa tulisan saya jos benar. Trader, kembali lagi saya mau bilang tulisan saya ya trader ya. Nah ini dia. Ini tulisan saya ini biar gini-gini, tulisan saya ini ngejos juga nih. Trader bisa lihat tulisan saya. Nah, prediksi mingguan Bitcoin apakah kembali ke level 20 atau terjun bebas? Dengan saya memprediksikan dari 18 sampai 22. Apa yang terjadi? Udah naik. Apa yang terjadi? Udah naik trader. Udah naik. Ya. Ini yang harus kita lihat, ya. Trader lihat sekarang ya, dia sudah menembus ke 22. Ya. Saya menargetkannya itu kan 22, dan dia sudah menembus pergerakannya. Selama 2 minggu akhirnya dia tembus 22. Tapi tidak tertutup kemungkinan dia bisa naik trader sampai ke 20 berapa ini? 25. Deutschland bilang 25 akan terjadi di bulan Desember. Broker yang lain bilang akan turun sampai 10.000. Nah, yang kalau saya lebih, kalau saya logika saya Deutschland lebih benar daripada 10.000. 10.000 itu jauh banget itu. Sangat jauh kalau penurunan sampai 10.000. Saya juga bingung analisanya gimana itu sampai 10.000, karena kalau kita lihat tendensinya Bitcoin ini masih tetap dijaga, karena bagaimana Bitcoin ini mata uang yang dijaga oleh Amerika supaya bisa sebagai orang bilang buffernya ya. Makanya untuk bisa habis sampai 0 atau 10.000 turun ke bawah menurut saya enggak. Menurut saya, karena kalau dia turunin Bitcoin, banyak perusahaan teknologi industri pada kolaps semua. Karena banyak yang melakukan investasi di mata uang kripto trader. Amerika juga nggak sebodoh kayak gitu. Amerika juga nggak mau seperti kayak gitu ya. Oleh karena itu Amerika tetap menjaga pergerakan Bitcoin ini ke depan seperti kayak gimana. Ya trader ya. Oke, selanjutnya trader kita masuk ke kalender ekonomi kita pada hari ini. Bagaimanakah kalender ekonomi kita? Trader bisa lihat dengan jelas bahwa kalender ekonomi kita pada hari ini nanti pukul 18.55 pidato Gubernur Central Bank Christine Lagarde. 19.30 luar biasa, non-farm dan data pengangguran harap diperhatikan, dan 19.30 juga ada perubahan tenaga kerja yang sangat mempengaruhi terhadap dolar Kanada. Harap diperhatikannya trader ya. Nah oke, sudah selesai. Kita sekarang masuk ke sini.